Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada dua model jenis kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan yang digerakkan kekuasaan, dan yang kedua, kepemimpinan yang digerakkan oleh visi. Kepemimpinan yang digerakkan oleh kekuasaan adalah kepemimpinan yang mengejar keuntungan bagi diri sendiri, entah secara ekonomi, entah untuk meningkatkan pamor, entah demi kepentingan politis, sehingga yang utama kemudian adalah apa untungnya bagi dirinya di atas kepentingan bersama. Dalam model kepemimpinan yang mengejar kekuasaan, tidak penting apakah masyarakat atau komunitas yang ia pimpin mengalami pemberdayaan atau pencerahan. Bahkan terkadang kalau perlu harus dihambat proses pemberdayaan dan pencerahan itu karena bisa menjadi potensi pesaing dalam meraih kekuasaan. Dalam model kepemimpinan yang mengejar kekuasaan, pencitraan kemudian yang menjadi amat penting. Tampak baik itu lebih utama daripada berbuat benar. Ini berbeda dengan kepemimpinan yang digerakkan visi. Apa yang menjadi cita-cita bersama adalah yang utama. Dalam kepemimpinan yang digerakkan visi, seorang pemimpin sesungguhnya adalah pelayan dari cita-cita akan masa depan. Ia berpikir dan bertindak dalam rangka melakukan perubahan demi tercapainya visi bersama. Karena yang utama adalah visi, maka yang dikejar bukan pencitraan diri, bukan keuntungan pribadi, tetapi kebaikan dan kepentingan bersama. Tetapi juga karena yang ia layani adalah visi, maka kepemimpinan yang digerakkan oleh visi adalah model kepemimpinan yang siap mengambil risiko, mengambil langkah-langkah tidak populer untuk melakukan perubahan dalam mencapai visi. Hal inilah yang dapat kita pelajari dari pengalaman Rasul Paulus di Jemaat Korintus. Rasul Paulus adalah seorang pemimpin yang digerakkan visi. Pengenalannya akan Yesus Kristus mengubah hidupnya dan menuntunnya untuk menjadi rasul. Rasul Paulus kemudian menjadi pemberita kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus kepada dunia. Rasul Paulus berkarya, mengajar, dan membimbing orang percaya untuk hidup baru di dalam Yesus Kristus. Tetapi membawa perubahan bukan perkara gampang. Mengubah kebiasaan itu sulit. Tetapi yang lebih sulit adalah ketika dalam ajakan perubahan itu, ada pihak-pihak yang merasa terancam kekuasaan dan kenyamanannya. Maka tidak heran dalam karya pelayanannya, Rasul Paulus seringkali berhadapan dengan pihak-pihak yang berupaya menjatuhkannya. Hal ini yang terjadi dalam hubungan Rasul Paulus dengan jemaat di Korintus. Muncul guru-guru palsu yang berupaya menjatuhkan nama Rasul Paulus di mata jemaat Korintus. Mereka menghembuskan fitnah bahwa Rasul Paulus ada niat buruk, hendak mengambil keuntungan ekonomi yang lebih dari jemaat Korintus. Padahal tujuan mereka menjatuhkan Rasul Paulus semata-mata karena mereka ingin memanfaatkan jemaat di Korintus untuk memenuhi hasrat kekuasaan mereka semata. Mereka adalah model kepemimpinan yang mengejar kekuasaan. Karena itu, di dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini, kita bisa merasakan bagaimana Rasul Paulus terluka oleh fitnah itu dan semakin sakit ketika jemaat Korintus justru termakan fitnah itu. Maka Rasul Paulus menegaskan bahwa ia akan membuktikan bahwa karya pelayanannya adalah tulus dan untuk kemuliaan Yesus Kristus semata. Dan itu telah dibuktikan dengan Rasul Paulus telah memberikan, bahkan mengorbankan yang terbaik dari dirinya untuk kebaikan pertumbuhan iman jemaat di Korintus. Itu pun bagian dari cara Rasul Paulus menyatakan kasih Kristus kepada jemaat di Korintus. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, belajar dari pembacaan Alkitab kita pada saat ini, sebagai jemaat Tuhan, kita hendak diajak untuk merenungkan beberapa hal. Pertama, kita hendak diingatkan bahwa menjadi persekutuan umat Tuhan itu bukan berarti kita langsung bebas dari ancaman perilaku-perilaku buruk dunia. Di dalam gereja justru sangat mungkin muncul fitnah, perilaku curang, mencari nama baik dengan mengorbankan yang lain dan perilaku-perilaku buruk lainnya. Nafsu kekuasaan bisa muncul di tengah-tengah jemaat dan dapat mengancam keutuhan juga sikap iman yang benar dari persekutuan. Karena persekutuan itu sendiri pun sesungguhnya adalah persekutuan manusia yang hidup di dunia. Maka dari itu, bisa jadi nilai-nilai dunia merembesi
persekutuan. Berkaca dari pengalaman Rasul Paulus yang mengalami situasi pahit karena jemaat di Korintus ternyata termakan tipu daya guru-guru palsu, maka kita sebagai jemaat Tuhan kemudian hendak diingatkan agar kita menjadi jemaat yang berhikmat dan dewasa, agar kita menjadi jemaat yang jangan mudah termakan tipu daya. Kita harus mampu mengolah kehidupan persekutuan kita untuk menjadi persekutuan yang hidup dalam nilai-nilai kebenaran. Hendaklah kita menjadi umat yang senantiasa mencari hikmat Tuhan, sehingga dimampukan untuk membedakan mana ajaran dan sikap yang sungguh-sungguh hendak melayani Tuhan, dan mana perilaku-perilaku yang sekedar pencitraan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi oknum-oknum tertentu. Gunakan hikmat Tuhan agar jangan dijadikan alat untuk memuaskan kepentingan dan hasrat mereka yang sesungguhnya menipu dan memperdaya umat Tuhan. Berhati-hati terhadap hasutan, berhati-hati terhadap informasi-informasi tidak benar, tetapi jadilah persekutuan yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan yang tidak pilih kasih. Kedua, pengalaman Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa pelayanan di dalam jemaat Tuhan bukan tanpa kesulitan dan tantangan. Terkadang pelayanan di dalam jemaat Tuhan itu memeras kekuatan fisik, bahkan lebih lagi kekuatan rohani. Pelayan Tuhan harus siap dianggap angin lalu, ditolak karena dianggap mengganggu rasa nyaman, dijatuhkan karena dianggap menyenggol ego dan kekuasaan seseorang. Namun, belajar dari Rasul Paulus, kita diajak jangan mudah putus asa dan menyerah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, memang sulit dan terkadang begitu menekan menjadi pelayan Tuhan. Tapi mari belajar dari Rasul Paulus yang rela berkorban dalam pelayanannya. Karena yang ia cari bukan kepentingan dan kesenangan dirinya sendiri, melainkan tumbuh suburnya nilai-nilai Kristus di dalam hidup jemaat Tuhan. Maka marilah kita meneladani Rasul Paulus yang menempatkan seluruh beban dan tantangan pelayanannya di dalam tangan Tuhan dan percaya Tuhan akan memampukan dan memperlengkapi mereka yang sungguh-sungguh melayani. Percaya pada undangan Yesus, bahwa mengikut Yesus memang akan menjadi kuk pada pundak kita. Tetapi kuk yang dari Kristus adalah ringan adanya kalau kita menjalannya dalam iman percaya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita teguh meneladani Rasul Paulus yang tetap taat menjadi saksi Kristus, yakni pemimpin yang melayani visi kerajaan Allah. Dan itu kita wujudkan melalui seluruh karya hidup dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita di tengah-tengah dunia. Marilah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Marilah sungguh-sungguh mengerjakan kebenaran keadilan Tuhan, bukan mengejar kepentingan dan nama baik sendiri. Marilah tetap tabah melangkah dalam pelayanan, meski harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan rintangan. Lakukanlah itu bukan saja di dalam gereja, tapi juga di tengah masyarakat dengan turut serta membangun peradaban yang lebih baik seturut visi kerajaan Allah. Tuhan pasti menjaga dan memampukan umatnya yang taat dan setia. Amin.